Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bu, kami sedang berada di Kota Metro bersama dengan pelatih ahli program sekolah penggerak, yaitu Bapak. ya dengan saya Bapak Embarka Salim. Saya adalah pelatih ahli dari Universitas Muhammadiyah Metro dan kepala binaan saya adalah SD Cahaya Bangsa, TK Negeri Pembina, dan TK Putih. Oke, yang kedua adalah Bapak dari. Baik, perkenalkan saya pelatih ahli dari Kota Metro, nama saya Riswanto. Saat ini saya membina 4 sekolah. Yang pertama adalah SLB Harapan Ibu, kemudian 3 sekolah SMA. Yang pertama ada SMA Kristen SMA 1 Kristen Metro, kemudian ada SMA Negeri 6 Kota Metro, dan SMA Negeri Olahraga Lapangan. Oke, luar biasa. Jadi merangkap ini Pak ya, ada semua jenjang nampaknya nih. Iya. Luar biasa pelatih ahli yang ahli sekali. Ya, merangkap jadi dari jenjang TK, SD, SMP, SLB, SLB, SMA. Ini suatu pekerjaan yang tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Iya. Tapi memang kita harus melakukannya demi bangsa Indonesia dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, Pak, mulai dari Bapak dulu, apakah harapan Bapak nih, di awal saya udah nanya nih, harapan Bapak terkait program sekolah penggerak ini saat ini dan kemudian Pak? Program sekolah penggerak ini menurut saya sangat baik sekali dan sangat bagus ya. Karena program sekolah penggerak ini memiliki capaian adalah berfokus kepada anak. Karena kalau misalkan sudah pembelajaran berfokus pada anak, segala sesuatu apa yang kita lakukan semua demi kepentingan anak tersebut. Bukan menyembah kepada anak, tetapi demi kepentingan anak dalam mencapai pendidikannya untuk kegiatan masa depan, untuk pendidikannya di masa depan. Semoga mereka jauh lebih siap dengan program. Luar biasa. Jadi demi anak ya. Jadi semua pembelajaran itu berpusat kepada anak, berpusat kepada kebutuhan anak. Bagaimana Pak? Punya persepsi yang sama kah Pak? Ya, tentunya saya filosofi yang kita bawa untuk sekolah penggerak ini kan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Pertama taman siswanya, ya. Kemudian pamong, kemudian among ya. Semuanya itu tetap orientasinya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Bagaimana kita memanusiakan potensi itu, bagaimana kita mengembangkan bakat yang ada dalam diri anak. Ada dalam diri anak. Iya. Dan jadi bagaimana kita bisa mengeksplor kemampuan-kemampuan anak tersebut ya Pak ya. Jadi tidak menyambut potensinya, tapi Iya, mengembangkannya sesuai dengan fitrah ya seorang anak ya Pak ya. Benar. Jadi baik itu. Ya, tentunya program yang diimplementasikan terutama kurikulum ya pasti ada perbedaan dong dengan yang selama ini kita gunakan yaitu kurikulum 2013, sekarang menggunakan kurikulum operasional yaitu dengan paradigma baru. Nah, seperti apa Pak implementasinya sehingga yang kita harapkan tadi itu memanusiakan anak gitu, itu bisa kita capai. Jadi dalam kurikulum operasional sekolah paradigma yang baru itu kan ada kurikulum ekstrakurikuler, ada intrakurikuler. Dalam keduanya nanti dipadukan menjadi sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah satu perbedaan yang nyata di mana nanti dalam ekstrakurikuler dan intrakurikuler itu anak-anak akan difasilitasi sesuai dengan bakat, minat dan potensinya untuk mengembangkan diri melalui kegiatan proyek yang ada di sekolah. Jadi baik project ya Pak ya. Iya. Jadi anak tidak hanya sekedar menghafal, membaca, mengetahui, tetapi dia langsung bisa memahami dan mengimplementasikannya sehingga melekat ya. Melekat, bermakna gitu ya Pak. Bagaimana Pak di depan Bapak? Kalau dari program pembelajaran paradigma baru ini tentu saja sedikit berbeda dengan kegiatan yang dengan kurikulum sebelumnya. Di paradigma baru ini dia lebih mengutamakan pada potensi anak di kurikulumnya, sehingga pengembangannya itu harus didasarkan pada keminatan ataukah berdasarkan kepada kompetensinya
ya. Jadi pada bagian mana yang ingin dikembangkan, sehingga kurikulumnya bisa jadi nanti bukan hanya satu, karena sesuai dengan peminat, sesuai dengan kompetensi masing-masing siswa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anak dan minat anak ya. Kurikulumnya bisa jadi lebih dari satu. Oke. Bagaimana guru-guru kita bisa mengimplementasikan, menerapkan ini? Kira-kira ada kesulitan nggak mereka itu tentu saja kalau misalkan kesulitan pasti Bu ya, karena mereka mengembangkan satu kurikulum saja sudah sudah kesulitan, banyak sekali energi yang banyak sekali energi yang dibutuhkan. Tetapi tentu saja hal ini harus tetap dikembangkan alon-alon asal pelan. Pelan-pelan terus gitu ya, tidak berhenti bergerak bergerak. Itu sesuai dengan prinsip pembelajarannya ya, per level ya. Per level. Tahun itu meningkat dari level 1, kedua dan seterusnya ya. Jadi tidak berhenti karena dia bergerak terus. Oke gitu ya Pak ya. Oke, setuju ya. Nah pastilah tadi ada hambatan ya, baik kemampuan, baik secara kuantitas ya di satuan pendidikan kita itu Pak ya, maupun di jenjang manapun mungkin ya. Solusinya apa? Misalnya kalau kemampuan gurunya di dalam menggunakan TIK, teknologi informasi komunikasi, itu ada nggak kesulitan, dan bagaimana kalau itu ada dan solusinya sehingga tidak terlalu mempengaruhi program sekolah penggerak ini? Kalau misalkan dari kemampuan dari gurunya itu memang ada beberapa permasalahan kalau misalkan dia jenjangnya dari TK Bu ya. Karena TK itu kan berbasisnya kan kompetensi anaknya, sehingga kalau misalkan memang kemampuan TIK memang agak sulit, tetapi itu harus dikembangkan. Solusinya adalah melakukan training atau melakukan workshop atau melakukan berbagi. Kalau misalkan ada beberapa guru yang menguasai TIK. Jadi di sini perlu kolaborasi. Kolaborasinya harus bersinergi dengan tim-tim yang memang sudah memiliki kemampuan yang lebih ya. Jadi harus mau belajar gitu ya. Oke, bagaimana Pak? Karena memang situasi saat ini kan perkembangan era revolusi industri 4.0 ya. Itu kalau kita tidak bisa mengadaptasikan diri dengan perkembangan teknologi, maka kita sendiri yang tertinggal. Jadi mau tidak mau, baik itu guru, baik itu siswa, baik kita sendiri itu juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, gimana masalahnya kalau mereka tidak bisa ya? Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Baka, jadi harus melalui kegiatan workshop, IHT dan kolaborasi. Jadi kuncinya di kolaborasi justru ya, karena di kolaborasi saya melihat dalam satu sekolah sebenarnya tidak semuanya guru itu tidak bisa, tapi ada yang bisa, ada yang levelnya tinggi, ada yang memang rendah. Nah itulah letak kolaborasinya di sana. Jadi yang tinggi mengajarkan yang sedang mengajarkan yang rendah, sehingga terus bergerak bersama. Jadi di sini saling menunjang, saling membantu ya, saling menutupi mana yang kurang di sekolah yang lebih gitu ya, dan sehingga di sini sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, dengan kondisi yang berawal tahun ini ya, kita baru saja masih mencari bentuk harapan ke depan untuk program sekolah penggerak ini, apakah memang perlu dilanjutkan terus gitu, atau perlu ditambah lagi sehingga ini supaya ini tidak bermasalah di kemudian hari dan sekolah-sekolah kita mudah mengikuti. Ini dari Bapak Nursa. Jadi penerapan implementasi program sekolah penggerak ini sebenarnya sudah bagus ya, apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya. Tetapi memang harus ada beberapa hal yang harus ditambah pada saat kegiatannya, karena memang pada saat melakukan implementasi itu memang untuk awal-awal ini, karena kita baru awal Bu ya, kegiatannya itu adalah penguatan kompetensi dari kepala sekolahnya sendiri. Kalau misalkan kompetensi kepala sekolahnya sudah cukup untuk kegiatan penerapan dari implementasi program sekolah penggerak itu mungkin saya rasa akan jauh lebih mudah. Ya, dan ini saya rasa harus tetap dilakukan terus-menerus, berkesinambungan dan berjenjang, karena kita tahap awal gitu ya. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi memang kita mempersiapkan ya, baik statifnya sendiri, timnya, yaitu guru, kepala sekolah, atau harus melakukan pembelajaran, harus menguatkan kompetensinya sehingga
dengan berbagai platform digital yang digunakan itu lebih mudah ya, melakukan proses pembelajaran dan memberikan pendidikan kepada peserta didik. Tentunya begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih ini sudah hadir bersama kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan sedikit waktu yang kita manfaatkan untuk berbincang-bincang ini memberikan manfaat besar dan memberikan motivasi kepada satuan pendidikan, kepada guru-guru kita yang sedang melaksanakan program sekolah penggerak. Dan kami sekali lagi terima kasih kepada para pelatih ahli yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Selama 3 tahun komitmennya bertambah ya. Kita luar biasa ikut mewarnai dunia pendidikan dan kita ada di dalamnya berkontribusi untuk pendidikan kita yang lebih maju lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pun. Ya Bu.